Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Bawana, Bantul lawan narkoba. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pengusaha yang ada di Bantul, yaitu Bapak Ashari. Beliau adalah owner dari PT Harimulti Teknik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, semua dalam Sehat. kondisi baik. Walaupun kondisi di luar sedang hujan ya, Pak. Anugerah Allah. Alhamdulillah. Iya. Em, Hari ini Pak, kita sudah melaksanakan banyak kegiatan ini Pak. PT Harimulti Teknik Iya. dengan BNN Kabupaten Bantul. Satu, tadi kita sudah melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba ya Pak. Iya, betul. Iya. Dan kemudian MOU MOU. tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan yang ketiga, tes urin. Iya. Ya. Kami berterima kasih, kami mengapresiasi Bapak karena PT Harimulti Teknik telah berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja khususnya. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, ini sebenarnya PT Harimulti Teknik ini perusahaan yang bergerak di bidang apa Bapak? Baik, Mbak, perlu saya sampaikan, PT Harimulti Teknik itu basically-nya adalah produsen mesin laundry, industrial laundry. Jadi mesin laundry untuk industri rumah sakit, hotel, garment, pondok pesantren dan sebagainya, yang intinya kapasitasnya besar-besar. Kami memberi nama Kanaba, Karya Anak Bandel. Nah, itu adalah untuk mereka yang ada di instansi pemerintah. Tapi juga kami melayani yang swasta, namanya Siyuba. Tetap mesin laundry, Siti Mulyo Piungan Bantul. Nah, itu brand kami. Luar biasa. Iya. Brandnya ya Pak ya? Iya, di samping itu kami juga rekayasa teknik. Bahwa di Jogja itu yang sekarang hangat dibicarakan, Menteri Lingkungan Hidup, iya, KLHK itu marah-marah karena Jogja marak sampah. Maka Setuju. di kami itu juga memproduksi unit pemusnah sampah. Di samping pengelolaan tapi juga memusnahkan sampah, sehingga benar-benar sampah itu bisa nol residu. Ketika masuk sudah di unit pemusnah sampah, maka tidak ada lagi residu yang dihasilkan. Itulah kami dari PT Harimulti Teknik yang berdomisili di Kuden RT 2 Siti Mulyo Piungan Bantul. Oh iya, luar biasa ini Pak, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Harimulti Teknik Pak. Alhamdulillah. Ini berdiri sejak tahun berapa Bapak? Kalau untuk usahanya sendiri berawal dari UD Harimulti Teknik itu di Februari 2008. Awalnya itu konstruksi itu ya pagar, tralis, pintu gerbang, kanopi dan sebagainya. Tapi merambah ke dunia mesin laundry itu mulai akhir 2009, awal 2010 sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, ini sampai sekarang tahun 2025. Dan saya lihat ini Pak, usahanya semakin berkembang, karyawan semakin banyak ini Pak. Ini mungkin Bapak bisa memberitahu kami Pak, bagaimana tips Bapak bisa mengembangkan bisnis atau perusahaan Pak sehingga bisa sejauh ini sukses. Iya, perlu saya sampaikan bahwa awal berdiri di Februari 2008 itu kami bertiga dengan dua adik ipar saya. Nah, berjalannya waktu ternyata tambah dari 5 orang, tambah 7 orang, tambah 17 orang. Bahkan semakin kami memproduksi mesin laundry industri tadi, dari yang 17 orang bertambah 27 dan akhirnya sekarang hampir 100 anak-anak muda yang berkarya di sini. Perlu saya sampaikan juga bahwa yang masuk sini adalah fresh graduate, anak-anak alumni SMK. Kenapa seperti itu? Karena memang saya merasakan, andai saja perusahaan-perusahaan itu yang diterima hanya anak-anak yang sudah berpengalaman, lantas bagaimana nasibnya mereka yang baru lulus? Nah, disitulah kami dari PT Harimulti Teknik itu berkomitmen untuk membawa anak-anak muda itu punya kreativitas dan punya karya yang bisa dibanggakan. Kenyataannya, walaupun mereka anak-anak yang kami ambil fresh graduate,
Sekarang mereka bisa memproduksi mesin-mesin industri yang kapasitasnya cukup besar. Kalau itu sih selayaknya harus diproduksi oleh mereka-mereka yang levelnya sarjana. Tapi ternyata walaupun anak-anak SMK mereka bisa memproduksi mesin-mesin yang nilainya tidak sedikit. Bahkan ada yang satu unitnya ada yang harga 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang per unitnya itu ada sampai 50 miliar gitu. Itu karya anak-anak SMK. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti sudah punya kemampuan di sini, harapan kami mereka bisa mandiri dan membuat unit usaha sendiri, sehingga apa? Kedepannya negeri kita akan ditumbuhi oleh pengusaha-pengusaha muda. Itu yang menjadi komitmen di kami. Gitu. Luar biasa, Pak. Iya. Ya, berarti sebenarnya memang anak SMK ini tidak bisa kita remehkan ya, Pak ya? Sejauh dia itu berkomunitas dengan orang-orang maju, dia akan maju. Sejauh dia itu berkomunitas dengan orang yang punya visi ke depan, dia juga akan maju ke depan. Tapi walaupun dia seorang sarjana, kalau circle-nya atau komunitasnya dia orang-orang yang tidak mau maju, dia juga akan jatuh. Oke. Kata kuncinya circle-nya dia. Circle. Termasuk kenapa kami juga bekerja sama dengan BNN. Kami ingin membatasi circle anak-anak muda hebat ini agar tidak terjerembab kepada circle yang memang tidak kita inginkan. Jelek. Oke. Ya. Berarti ini ada kerjasama dengan sekolah untuk merekrut karyawan atau bagaimana Pak sistem rekrutannya Pak? PT Hari Mukti Teknik itu komitmen di dunia edukasi, komitmen di dunia pendidikan, bahwa kami menerima luas anak-anak yang pengen PKL di sini, bagi yang SMK, bagi yang dari kampus yang pengen magang, yang pengen belajar berkarya di sini, kami terbuka luas. Bahkan mereka itu bisa mengerjakan memang part-part yang mesinnya itu kami jual, tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat. Sehingga apa? Dengan keleluasan mereka belajar, bahkan yang mereka pakai itu adalah yang nantinya layak jual, maka mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Akan tapi ketika anak-anak PKL, anak-anak magang hanya kita beri hal-hal yang sifatnya tidak menantang, maka cenderung dia tidak akan mengeluarkan girohnya, dia tidak akan mengeluarkan kemampuannya. Tapi satu diingat, harus didampingi di circle yang memang expert di situ. Seperti ya. Dan mungkin bisa menjadi suatu kebanggaan bagi anak-anak PKL gitu ya Pak ya. Wah, saya sudah bisa membantu membuat mesin di PT Hari Mukti. Ya bersyukurnya mereka saat selesai PKL, selesai praktek itu merasakan berbeda dengan teman-teman mereka yang di tempat lain. Karena rata-rata perusahaan itu nggak mau rugi. Yang diberikan hanya barang-barang yang sifatnya ya sederhana. Iya. Berbeda dengan dia. Setuju, iya. Nah ini Pak, terkait maraknya peredaran narkoba di lingkungan kita Pak, terutama di Bantul dan terutama yang disalahgunakan oleh pekerja. Ada banyak sekali penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja. Ini bagaimana pendapat Bapak? Berawal dari kasus yang masih hangat yang di Wirakerten itu, ada 2 wanita muda meninggal karena dia mengkonsumsi atau minuman oplosan. Itu saya melihat itu ada 2 faktor. Satu, dia memang masuk circle itu, atau memang dia tidak tahu sebelumnya, atau dia tidak punya ilmu sebelumnya bahwa namanya mengkonsumsi hal semacam itu bisa merenggut nyawanya. Nah, berdasarkan pengalaman yang itu, kami selaku direktur, selaku owner dari PT Hari Mukti Teknik bergerak cepat. Kami ingin mengamankan anak-anak muda yang ada dalam lingkungan kami. Utamanya adalah tim Hari Mukti Teknik. Kenapa? Mereka kalau di dalam perusahaan benar-benar menjadi wilayah saya, penjagaan kami. Tapi ketika sudah pulang, kami tidak tahu circle mereka di mana. Maka dari itu, sebagai langkah preventif, antisipasi, sebagai langkah pendeteksian dini, maka kami bekerjasama dengan BNN itu melakukan tes urin agar kami segera tahu apakah tim yang ada dalam PT Hari Mukti Teknik itu memang benar-benar anak yang masih aman. Nah, ketika misalkan nih qadarullah atau takdir Allah ada yang misalkan positif dan sebagainya, maka kami akan bisa mengetahui sejak awal, dan ketika kita tahu sejak awal, maka langkah yang paling mudah adalah rehabilitasi atau pembinaan. Nah, dengan demikian nanti ke depannya anak-anak bisa terjaga dari
bahaya narkoba itu. Akan tapi kalau saya luweh-luweh atau cuek, emang gua pikirin toh mereka bukan anak saya. Lah kan saya juga punya anak. Kalau semua orang cuek seperti itu, bagaimana dengan nasib anak kami juga? Karena anak kami juga punya circle di luar sana. Betul. Nah, dengan saya melakukan ini, harapan kami semua nanti akan terjaga. Itu yang menjadi niatan kami, mengapa kami menghubungi BNN. Kemudian Pak, apakah pesan dari Pak Azhari untuk anak-anak muda kita Pak, agar mereka terus berkarya, agar berprestasi dan tidak masuk dalam circle yang buruk, misalnya circle penyalahgunaan narkoba? Itu tidak serta-merta itu menjadi wilayahnya anak-anak kita ya. Itu juga harus orang tuanya itu punya ilmu dan pengetahuan bagaimana tentang bahaya narkoba, sehingga orang tua juga punya kepedulian bagaimana anaknya keluar pulangnya jam berapa, dia sesungguhnya di mana. Itu tidak boleh lepas tangan, harus tahu dengan siapa mereka bergaul. Nah, bahwa ketika anak-anak lulusan SMK itu bisa dibilang remaja tapi juga bisa dibilang dewasa. Ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, maka perusahaan juga harus punya komitmen, harus berkontribusi terhadap keamanan mereka, keselamatan mereka. Tapi dari perusahaan sendiri kan itu ada namanya owner, ada yang namanya direktur, ada yang namanya manajemen. Dari sisi manajemen, direktur, owner juga harus paham tentang bahaya narkoba itu. Jadi sesungguhnya yang punya kewajiban untuk paham terhadap bahaya nafsa ini bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua juga harus paham. Manajemen perusahaan juga harus paham, dan mereka juga harus digugah kepeduliannya terhadap tim yang ada dalam lingkungan mereka. Berarti yang harus digarisbawahi ya Pak ya, saya setuju dengan Bapak bahwa yang harus tahu mengenai bahaya narkoba itu bukan hanya anak-anak kita, tetapi juga orang tua. Kalau di dalam perusahaan berarti manajer, owner. Lah bagaimana orang tua mau nasihati anaknya kalau dia babar blas nggak pernah tahu apa itu narkoba, bahayanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Manajemen perusahaan juga tidak pernah tahu bagaimana ciri-ciri orang yang memakai narkoba, bagaimana orang yang meminum minuman keras. Kalau mereka tidak pernah tahu tentang ciri-ciri seperti itu, terus mau mengantisipasi lewat pintu mana kan gitu. Maka yang dibutuhkan ya menjadi kita semuanya. Kalau anak-anak itu dipahamkan agar mereka tidak pakai, yang tua-tua harus dipahamkan agar mereka bisa membina generasinya. Iya, betul. Setuju Bapak. Terakhir Bapak, mungkin ada tips dari Bapak bagaimana agar anak muda kita bisa menjadi pengusaha sukses seperti Bapak? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bertakwalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan yang memberi jalan keluar dari setiap masalahmu. Untuk menjadi seorang pengusaha itu dibutuhkan keberanian. Keberanian itu yang memunculkan siapa? Tentunya dari Allah Azza wa Jalla. Terus untuk ketahanan itu yang menjaga lajunya perusahaan ini siapa? Apakah karena kemampuan saya? Bukan. Andai saja pun itu kemampuan saya, memangnya yang memberi kemampuan diri saya siapa? Tetap Allah Azza wa Jalla. Maka prinsip dasar untuk memulai dan untuk memajukan sebuah usaha, syaratnya hanya satu, bertakwalah kepadaku, maka aku yang akan menegakkan usahamu. Tapi tidak sampai di situ. At-Tolak ayat 3, dan aku akan memberi rizki yang tidak engkau perkirakan sebelumnya. Apakah saya pernah menduga bahwa usaha ini akan ada 100 anak muda di sini, yang sebelumnya hanya kami bertiga dengan 2 adik saya? Tidak. Tapi karena kami berusaha untuk lebih dekat kepada Sang Khalik, maka janjinya dipenuhi. Aku memberi hadiah, aku memberi rizki yang tidak engkau perkirakan sebelumnya. Sehingga di Hari Mukti Teknik ini hampir 100 ini juga bagian dari apa? Hadiah dari Allah. Aku memberi rizki yang tidak engkau sangka sebelumnya. Nah, itu syaratnya yaitu tadi. Ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan membimbing. Kamu harus melangkah kemana, itu sesungguhnya sejatinya itulah bimbingan dari Allah atas apa? Atas janjinya terhadap orang yang bertakwa kepadanya. Cuman itu sih. Makanya untuk membentuk ketakwaan di sini, di satu pekannya itu ada 2 kajian. Di Rabu itu pembahasan hadis, di hari Jumat itu kami juga mempelajari apa kandungan isi Al-Quran kan gitu. Nah, dengan kami memahami keduanya, karena di dalam Quran itu juga ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bersandar kepada Allah itu juga dibahas di dalam Al-Quran. Tapi adab-adab berbisnis juga dibahas di dalam
hadis di hari Rabu. Itu yang menjadi jalan kami, langkah kami agar kami bisa bertahan, tapi bukan sekedar bertahan, tapi bisa maju dan berkembang. Berarti ini kegiatan karyawan bukan hanya bekerja terus setiap hari ya Pak ya, ada kajian rutin. Iya, ada kajian rutin setiap pekan 2 kali. Untuk sholat fardu juga harus jamaah di masjid. Iya, itu yang bahkan tegas kami. Bagi kalian yang muslim yang tidak mau sholat jamaah fardu di masjid, mending kamu segera tulis pengunduran diri, karena itu akan memberatkan kapal kami. Kami ingin membawa kesejahteraan untuk seluruh penumpang kapal Hari Mukti Teknik. Tapi kalau kalian melubangi kapal dengan kalian tidak mau jamaah di masjid, mending kamu segera mengundurkan diri. Nah, kami tegas di situ. Ya, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengejarmu. Saya balik, kejarlah duniamu untuk menggapai kemuliaan di surgamu. Maka kamu bekerjalah sungguh-sungguh itu untuk mengejar duniamu. Tapi karena kamu sungguh-sungguh berdasar syariat, sesungguhnya engkau sedang menyusuri jalan menuju kemuliaan surgamu. Ya, ya. Ya, luar biasa. Sobat Bawana, hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran dari Bapak Azhari, owner dari PT Hari Mukti Teknik. Nah, Sobat Bawana nih bisa mengaplikasikannya. Ayo mulai sekarang kita harus bisa menemukan circle yang baik, yang positif agar kita juga menjadi pribadi yang positif dan juga nantinya bisa berkarya, bermanfaat untuk agama, bangsa dan juga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.